muliakan Al-Mukarram Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, sama-sama kita muliakan Bapak-Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan yang saya hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati Bapak Panitra dan Ketua Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta karyawan-karyawati serta adik-adik PNPN yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul pagi ini untuk mengikuti pembinaan mental yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalid, Magister Hukum, dengan tema refleksi terhadap perumpamaan dalam Al-Quran ayat 15-17 surat Al-Baqarah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga nanti kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin. Mohon bersingkat waktu, dipersilakan Bapak Dr. Haji Abdul Khalid untuk memulai. Sebelumnya mari kita buka pembinaan mental pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Satu lagi mohon maaf kepada seluruh peserta bintal untuk menonaktifkan atau mensilentkan handphonenya. Terima kasih. Yang mulia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika badan abada ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang mulia Bapak Wakil Ketua PTA Papua Barat, yang mulia rekan-rekan hakim tinggi PTA Papua Barat, Bapak Sekretaris dan jajarannya, Bapak Panitra dan jajarannya, serta PPNPN yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, tatap muka dalam agenda rutin kita, pembinaan mental di setiap Senin pagi. Mudah-mudahan saya akan mengajak kepada hadirin untuk bertafakur sejenak, berzikir, mentadaburi dengan tema mentadaburi Al-Quran dengan tema refleksi terhadap perumpamaan dalam Al-Quran. Saya ralat itu ayat 16 sampai dengan ayat 18 surat Al-Baqarah.
Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 17. Ya, mohon kalau bisa dicantumkan ya. Ayat 17 surat Al-Baqarah. Dan saya nanti akan menerjemahkannya model pesantren. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, mereka itulah, mereka itu alladzina. Siapa alladzina? Orang banyak. Alladzina orang banyak. Ishtaraw, yang telah membeli, al-dolalata akan dolalah. Ishtaraw, yang telah membeli siapa? Alladzina al-dolalata akan dolalah. Dolalah itu kesesatan. Bil huda, dengan petunjuk. Fama robihat, maka tidaklah beruntung. Tijaratuhum, perdagangan mereka. Wa makanu, dan tidak ada mereka muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini hebatnya Al-Quran. Begitu dibaca, kita bisa memahami dan dapat dipahami oleh seluruh tingkat kecerdasan umat manusia. Saya kadang kalau membaca karya ilmiah ya, karya akademik ya, itu kadang-kadang satu alinea, dua alinea itu saya belum paham ya. Tapi kalau Al-Quran, oh, Masya Allah, itulah kemuliaan Al-Quran. Ketika dibaca, baru terjemahannya bisa dipahami oleh seluruh tingkat kecerdasan umat manusia. Biar dia tamat SD paham, biar dia profesor lebih paham lagi. Itulah kemuliaan Al-Quran. Pertanyaannya, siapakah gerangan orang-orang yang dikatakan telah membeli kesesatan dengan petunjuk? Yang pertama, surat Al-Baqarah adalah suratul Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Makkah. Berarti konteksnya adalah masyarakat Makkah ini. Lalu siapa gerangan? Nah, untuk bisa melihat siapa mereka yang telah menjual, yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, kita harus melihat munasabatul ayat dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau dalam ayat sebelumnya itu dikatakan, wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengklaim kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian juga wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh
qalu innama nahnu muslihun. Ketika diserukan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, mereka mengklaim juga, innama nahnu muslihun, bahwasanya kami adalah orang-orang reformis, orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga ketika diserukan kepada mereka, aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Juga ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian kepada Allah sebagaimana manusia yang lain beriman. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, apalah kami akan beriman seperti yang diimani oleh orang-orang yang bodoh itu, oleh para sufaha itu. Safihun, safihani, sufaha'u, artinya orang-orang bodoh. Apakah kami disuruh beriman seperti orang-orang bodoh itu mengimani apa yang dibawa oleh Muhammad? Kemudian Al-Quran menunjukkan, ala innahum, ala ingatlah, ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka, humus sufaha, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui kalau dirinya itu bodoh. Ini konteks ya, munasabah ayat dengan ayat sebelumnya. Jadi untuk menjawab siapa gerangan mereka adalah masyarakat Mekah yang kafir. Jadi para kafirin dan munafikin adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini kalau kita proyeksikan ya, proyeksikan ke kekinian ya, ke kekinian itu. Ini saya kadang-kadang sok merinding saya itu terhadap orang-orang yang sok NKRI. Pemilah NKRI. Padahal kadang-kadang komitmen kebangsaannya itu masih rendah. Korupsi. Kemudian pemilah yang Pancasilais. Padahal kehidupannya masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Suara saya mendengar integritas, harga mati, sayang seribu sayang hanya di bibir belaka, tidak sampai ke hati. Nah, inilah yang patut kita tafakuri bersama. Kemudian bagaimana mereka kok dengan mudah, dengan tidak merasa keberatan membeli kesesatan dengan petunjuk. Kalau kita kembali kepada teks ya, teks ayat 16 ya. Ishtarau al-dolalata bil huda. Mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi boleh jadi ya,
atau sudah barang tentu seruan risalah dakwah Rasul sudah sampai ke telinga-telinga mereka. Bahkan di antara mereka boleh jadi sudah ada yang memperoleh petunjuk. Akan tapi sayang seribu sayang, petunjuk yang telah mereka dapatkan ya, mereka gadaikan kembali. Mereka jual kembali dengan kesesatan. Petunjuk yang telah diperoleh mereka jual kembali dengan harta, dengan pengaruh dan kedudukan, dengan wanita mungkin. Itu biasanya keindahan dunia itu kan tiga hal ini. Siapa orang yang tidak tertarik dengan tiga hal ini? Pengaruh dan kedudukan. Wah. Kemudian harta kekayaan. Yang satunya adalah wanita. Jadi mereka telah menjual ya, imannya, telah menjual Islamnya demi harta kekayaan, demi pengaruh dan kedudukan, demi wanita-wanita yang cantik dan menakjubkan. Itulah makanya mereka tidak merasa keberatan, dengan mudah saja menjual imannya dengan kesesatan. Hadirin rahmatullah. Saya lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 17-18 ya. Masaluhum perumpamaan mereka kama salilladzi seumpama orang istauqoda yang menyalakan siapa orang naron akan api falamma aldha'at ketika api itu sudah menerangi mahaulahu, hunya itu kembali kepada mustauqidin nar. Falamma aldha'at ketika api itu menerangi di sekitar ya, orang menyalakan tadi, dhahaballahu bi nurihi. Dhahaba itu fi'il lazim ya. Tapi di sini maknanya mutaaddi. Ya, mutaadinya kan ada harfu jar ya. Kalau orang baca nahwu udah nyambung. Dhahaba itu artinya bukan pergi, bukan hilang, tapi menghilangkan. Allah menghilangkan. Dhahaballahu, menghilangkan siapa Allah. Ya. Binurihim, nur mereka. Wa tarokahum, dan Allah meninggalkan atau Allah membiarkan mereka di dulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka dalam keadaan tidak melihat. Ini juga kita sudah paham ya, perumpamaan yang demikian sangat indah ya. Sampai ya saya baca tafsir Ibnu Katsir itu, ketika ayat ini turun, orang munafik itu memuji Al-Quran. Allah yang maha tinggi telah membuat perumpamaan yang begitu luar biasa pada orang munafik. Jadi orang munafik itu kata Kak Madong ya, biasa kita diskusi, bukan tidak sholat, bukan tidak dikir tapi sedikit, sholat tapi malas. Itu perumpamaan orang kafirin, orang munafikin adalah seperti seorang yang menyalakan api, kemudian api itu menerangi di sekitarnya, tetapi karena mereka
silau, mereka terpesona dengan kecantikan dunia, dengan keindahan dunia. Ya. Akhirnya Allah mencabut nur yang ada pada jiwa mereka, sehingga mereka tidak ada cahaya lagi. Mereka dalam kegelapan. Mereka tidak melihat mana yang benar, mana yang batil, mana yang adil, mana yang zalim, mana yang indah, mana yang jorok. Mereka sudah tidak bisa melihat lagi. Kenapa? Karena Allah cabut nur yang ada pada jiwa mereka. Kemudian ayat yang terakhir, soyibin. Soyibin itu maknanya apa? Itu hujan lebat gitu. Makanya ketika hujan ada doa itu, Allahumma soyiban nafi'ah. Ya Allah, kami mohon mudah-mudahan hujan yang turun ini membawa manfaat. Itu doanya, Allahumma soyiban nafi'ah. Bacalah doa itu ketika hujan. Baca enggak Bapak-bapak ini? Baca ya, Aukal soyibin, atau seumpama hujan lebat minas sama yang turun dari langit. Hujan yang fihi, ya, di dalam hujan itu fihi bulmatun, ada kegelapan-kegelapan. Waroktun, ada suara guru, wabar pun dan kilat. Yaj'aluna mereka menjadikan asobiahum, ya, asobiahum itu ini apa namanya, jari-jari mereka. Yaj'aluna asobiahum, mereka menjadikan jari-jari mereka minas suwaiki, dari suara petir, ya, yang menggelegar itu. Ya. Hadarul maut, ya. Ini apa namanya, kalau bahasa ini kedudukan menjadi maf'ul apa namanya? Hadarul maut, karena mereka takut mati. Ya. Maf'ul apa lupa saya. Hadarul maut, karena mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah maha meliputi bil kafirin, maha mengepung, maha meliputi, maha menguasai bil kafirin, orang-orang yang kafir. Nah, jadi apa namanya, sikap dan perilaku orang kafirin dan munafikin tadi itu juga diumpamakan seperti hujan yang lebat. Tetapi di dalam hujan itu ada kegelapan-kegelapan. Ini kata para ulama, ya. Ini menunjukkan suasana jiwa para kafirin dan munafikin. Mereka itu bagaikan, hatinya itu bagaikan hujan lebat yang dibarengi dengan kegelapan-kegelapan. Ada suara guru, ada kilat, ya, ada suara petir yang gemelegar, sehingga hati mereka itu takut, ya. Mereka itu takut mencekam. Kenapa? Hadarul maut, karena mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah maha meliputi orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dan hikmah dari apa yang saya sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada di sana sini terdapat kesalahan dan kehilafan. Sekali saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ini pembinaan mental yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Andes Haji Abdul Khaliq Magister Hukum. Secara garis besar kita diberi masukan
menjadi pengingat bagi kita semua agar kita terhindar dari sifat-sifat seperti yang beliau jelaskan tadi, agar kita tidak termasuk dalam kaum kafirun maupun munafiqun. Baiklah, pembinaan mental ini telah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.